apa ya di antara kalian gitu ya pada di awal-awal. Ya, jadi, coba kita perhatikan dulu di subtopik yang, di sini adalah statistik cukup dan kelengkapan ya. Di sini 2 subbab ya ibaratnya yang cukup, besar gitu ya. Jadi, di sini biasanya, diberikan fungsi peluangnya begitu ya, dan kemudian di sini untuk menggiring sebetulnya ya, mencari statistik yang cukup. Nah, ini biasanya kita menggunakan begitu ya, bab sebelumnya gitu, bagian metode penaksiran parameter, di sini yang di A. Ya, jadi kita diminta dulu begitu ya, bagaimana kita mencari penaksir likelihood maksimum dari theta, ya, dan kemudian nanti ini kita buktikan merupakan statistik cukup yang lengkap, begitu ya. Nah, itu kan, ada 3 proses ya, terkesan seperti itu cukup panjang karena apa, ya kita harus mencari dulu penaksir likelihood maksimumnya, itu satu. Nah, kemudian kita juga membuktikan bahwa dia statistik cukup gitu ya, dan kemudian juga kelengkapannya, begitu. Nah, di sini sudah ada solusinya, jadi nanti ini, pernah kami sarikan gitu ya dari beberapa ujian dan juga beberapa asisten sudah pernah membuat, ibaratnya solusinya. Jadi Ibu harapkan di sini, saya makanya meminta kalian mencoba dulu ya, setidaknya kan beberapa orang, sebagian besar orang pasti sudah ada lah setidaknya langkah per langkah, walaupun tadi stuck-nya di sebelah mana, nah itu nanti harus, kita lihat gitu ya. Nah, di sini untuk, pertama untuk membuktikan, mencari penaksir likelihood maksimum, ya ini mereview sedikit. Nah, kita memerlukan di sini, fungsi, likelihood tentu saja, ya. Nah, oh iya anak-anak, tapi sebelum saya menjelaskan ini ya, jadi bisa jadi ya maksud saya, langkah per langkahnya bisa jadi agak berbeda gitu ya, antara satu dengan orang yang lain. Jadi tidak harus maksudnya ketika Ibu memberikan solusi seperti ini gitu ya, persis seperti itu maksudnya proses pengerjaannya. Jadi bisa jadi mungkin agak berbeda, belok dulu kemana itu tidak masalah ya, gitu. Yang terpenting di sini, tadi ya fokus-fokusnya apa yang mau dicapai, nah itu terlihat prosesnya di sini. Jadi bisa jadi nanti di antara kalian yang tadi mentok-mentok ya, Ibu tanya sekilas, jalannya teh kemana dulu gitu, tapi mentoknya di sebelah mana, itu, bisa jadi seperti itu. Jadi diteruskan lagi gitu maksud Ibu ya, diteruskan lagi tadi mentok sebelah mana, oh berarti saya kurang mendefinisikan ini misalnya, ya. Jadi Ibu harap seperti itu, tidak terlalu kaku begitu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi untuk, karena di sini menggunakan, metode maksimum, likelihood begitu ya. Nah, di sini, salah satunya pertama kita menggunakan di sini mendefinisikan fungsi likelihood L, ya jangan lupa di sini adalah L dari theta ya, dengan di sini, dibalik ya fungsi antara barisan sampel vektor sampel acaknya dengan si tetanya itu sendiri. Nah, di sini pun, menurut saya ya kalian sambil mengingat-ingat lagi gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi artinya di sini kalian juga harus ada pemahaman bagaimana mencari, eee, kembali menaksir menggunakan likelihood maksimum. Ya, jadi di sini L ini biasanya merupakan perkalian ya dari fungsi, peluang gitu, di mana dia independen sehingga dia berbentuk perkalian. Dan tentu saja di sini karena likelihood ini melibatkan sampel acak X1 sampai Xn ya, di sini makanya berindeks Xi begitu ya. Jadi di sini min dari Xi min, theta begitu ya. Nah, tentu saja, dapat kita keluarkan bagian dari yang tidak mengandung i-nya, jelas. Jadi E pangkat, di sini N dikalikan theta, karena di sini negatif ya, kali negatif jadi positif N theta, dikalikan dengan E pangkat yang tersisa min Xi ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini sebagai tambahan karena kita sendiri tahu dari bentuk, function-nya begitu ya, anak-anak seperti ini ya. Nah, ini kan kalau tidak salah ini seperti yang
eksponensial shifted ya, artinya dia dimulai dari theta, di mana X-nya ini bergantung pada theta. Nah, di mana theta ini parameter itu sendiri. Nah, ini pernah ada ya contohnya, kalau tidak salah teman kalian siapa ya waktu itu, saya ingat ya, yang pakai identitas. Jadi kita mencurigai nih di sini karena theta ini batas kiri gitu ya, dan kemudian fungsinya nanti lebih dari si theta ini. Nah, biasanya umumnya kita mencurigai bahwa nanti statistik cukupnya itu berupa statistik terurut begitu. Nah, itu juga istilahnya pengalaman ya, artinya kita harus punya feeling ke sana. Nah, maka di sini dibuat seperti waktu itu di teman kalian ya, ada menggunakan fungsi identitas gitu ya, di mana identitas ini bernilai antara 1 dan 0 gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita kalikan dengan suatu I ya, di mana I-nya nanti kita definisikan. Nah, di sini disebutnya IA gitu ya. Dengan A ini I-nya itu sendiri adalah fungsi indikator yang nilainya 1, 0, di mana dia bernilai 1 untuk suatu X yang terdefinisi pada wilayah antara theta sampai tak terhingga. Ya. Nah, ini jadi A-nya itu boleh kalian lengkapi ya, di sini tidak Ibu lengkapi. Jadi A-nya ini adalah berupa himpunan. Apa? Himpunan selang, yaitu antara theta sampai tak terhingga, yang artinya kita bisa berikan nilai 0 begitu ya untuk yang X yang tidak berada pada A itu sendiri. Nah, di sini perhatikan bahwa XI itu harus lebih besar dari theta. Nah, sehingga setiap I, untuk setiap I. Nah, jika dan hanya jika gitu ya, karena di sini kita lihat batas bawahnya itu adalah theta, nah maka minimum dari XI itu sendiri harus lebih besar dari theta. Gitu ya. Jadi dengan definisi ini kita bisa mengganti fungsi likelihood-nya ditulis seperti bagian di sini. Begitu ya. Yaitu yang E pangkat N theta dikalikan dengan fungsi I begitu ya, dan kita ganti di sini bahwa dia sama dengan minimum begitu ya dari barisan XI yang tadi begitu ya, dikalikan dengan masih tersisa E pangkat yang min XI itu sendiri. Nah, maka itu tinggal kita rapihkan. Nah, karena di situ ada perkalian dari E pangkat min XI, maka kita bentuk di situ menjadi dikalikan penjumlahan begitu ya, dari min jumlahan dari XI. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuk di atas ya, kita baca di situ maksimum dari fungsi L itu terjadi pada nilai terbesar dari theta. Karena kita tahu bahwa definisi maksimum likelihood itu adalah nilai theta mana begitu ya, yang akan memaksimalkan fungsi L yang kita punyai. Nah, sehingga LM dari sana gitu ya. Nah, ini menghasilkan bahwa bentuk si theta topinya itu adalah minimum dari si XI itu sendiri. Yang kita beri nama di sini adalah Y1. Nah, tentu saja untuk membuktikan kalimat sampai dari bentuk di atas ya. Nah, ini kan bisa sama kalian dicoba ya. Jadi artinya kan kita turunkan di sini terhadap si theta itu sama dengan 0. Nah, nanti benar nggak theta topinya itu adalah minimum dari si X1, XI itu sendiri. Ya, nah sehingga di sana ya kita mendapatkan di sini Y1 itu adalah statistik terurut nih taksiran untuk si tetanya. Nah, itu kan kita baru dapat taksiran dari theta topinya ya. Nah, maka langkah selanjutnya itu adalah kita buktikan gitu bahwa Y1 itu merupakan statistik cukup gitu ya untuk si theta. Ya, jadi apakah di sini juga bisa jadi menambah keyakinan kita gitu ya. Apakah selalu misalnya ya penaksir likelihood maksimum itu
ya, itu merupakan apa? Statistik cukup gitu ya untuk theta yang kita punyai. Nah, maka di sini gitu ya akan dibuktikan lagi bahwa Y1 itu statistik cukup. Nah, kebetulan anak-anak ya di sini gitu ya bahwa kita sudah punya fungsi likelihood-nya ya. Nah, di mana menurut teorema 721 yaitu teorema faktorisasi gitu ya. Nah, bahwa ketika kita bisa menuliskan fungsi likelihood-nya itu sebagai perkalian dua buah fungsi non negatif yaitu G dan H ya. Nah, maka di sana kita bisa membuktikan gitu ya. Di mana G dan H-nya tentu saja di sini kan kalian sudah ingat kembali bahwa G-nya itu adalah fungsi yang memuat statistik cukup itu sendiri dan tetanya ya dan apa parameternya. Nah, H-nya itu sendiri adalah berisi fungsi dari sampel acaknya atau XI. Nah, maka dengan kita bisa memisahkan L yang tadi ada paling di atas, begitu ya, yang sudah kita lengkapi tentu saja dengan yang ada minimumnya, jadi boleh dipakai baris yang terakhir ya sebetulnya anak-anak ya. Nah, ini maka dapat kita lihat ya, kita mampu di sini memfaktorisasi, memisahkan ya, mana yang fungsi mengandung XI saja, yaitu E pangkat min jumlahan dari XI, dan mana kelompok yang mengandung parameter dan YI-nya. Nah, YI itu yang statistik cukupnya tadi, ya, yaitu minimum, gitu. Nah, sehingga dari teorema faktorisasi Newman, begitu ya, 721, nah, Y1 di sini adalah statistik cukup, begitu. Nah, itu satu. Kita baru membuktikan dia suatu statistik cukup. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa Y1 itu merupakan statistik cukup yang lengkap. Nah, maka di sini kita harus membuktikan begitu ya teorema kelengkapannya. Gitu ya, di mana kelengkapan ini dipenuhi dengan membuktikan fungsi kepadatan peluangnya merupakan keluarga lengkap gitu ya, merupakan keluarga berasal dari keluarga yang lengkap. Nah, berarti di sini ya kita perhatikan ya. Nah, berarti kita mencari dulu fungsi kepadatan peluang dari Y1 ya. Nah, di mana Y1 ini adalah statistik terurut ya dari X1 sampai Xn. Nah, maka ya anak-anak tentu saja kan untuk mencari statistik terurut ini, nah kita perlu bab 4 ya yang dahulu atau bab yang awal-awal sebelum kita UTS ya, bahwa F dari Y1 ya itu adalah seperti bentuk itu. Jadi nanti kalian cek kembali gitu ya. N ya dikalikan 1 kurangi F Y1 pangkat N kurang 1 dikali F Y1 dikali kalau nggak salah FY-nya gitu ya. Nah, ini harus kalian cek lagi begitu ya. Nah, ini biasanya kalau ibu sih kan nyusunnya F kecil dulu ya, FY1 dulu, terus nanti fungsi apa distribusinya ya F besar Y1 baru fungsi 1 kurangi FY1-nya atau fungsi survival-nya gitu ya. Nah, ini nanti silahkan anak-anak cek. Nah, untuk membuktikan kelengkapan ya ya nanti kalian cek lagi. Jadi ini karena di sini banyak pakai teorema ya anak-anak, jadi baiknya menurut ibu ya di print lah ya gitu atau kalian tulis ulang gitu ya. Jadi mana-mana aja sih teoremanya yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa langsung ingat, oh iya kalau membuktiin kelengkapan itu yang ekspektasi Bu, yang dibuktiin harus 0. Nah, gitu ya. Jadi kita harus lari ke sana gitu ya. Nah, jadi di sini ya kita misalkan berarti ada suatu
UY1 ya, suatu fungsi dari Y1. Nah, sedemikian bunyi teoremanya itu sehingga ekspektasi dari UY1 itu sama dengan 0. Ya. Nah, itu nanti harus kita buktikan hanya dipenuhi oleh UY1 yang sama dengan 0 ya, gitu. Nah, itu cek lagi nanti, kalian catat lagi bunyi teoremanya di samping contoh soal ini, gitu ya. Nah, pertama, untuk di sini kita harus menguraikan ekspektasi UY1. Ya. Nah, ekspektasi UY1 karena Y1 itu statistik terurut dari X1 dari XI ya. Nah, di mana XI itu merupakan distribusi yang kontinu anak-anak ya. Nah, maka ekspektasinya pun berbentuk integral. Ya, integral dari mana? Ya, integral dari semua daerah definisinya. Yaitu di sini langsung ya, karena yang ada peluangnya di selang tersebut. Nah, maka di sini pun ekspektasinya adalah ekspektasi integralnya dari theta sampai tak terhingga. Dari UY1 dikalikan FY1 yang di atas ini ya. Nih, bagian yang di atas ini. Makanya di sini dibutuhkan fungsi kepadatan peluangnya pasti. Ya, tidak mungkin kita abaikan karena nanti akan menjadi masukan buat di sini. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya, kita perhatikan karena theta ini selalu lebih dari 0 begitu ya. Nah, maka untuk menyelesaikan persamaan 1 dengan kata lain yang mengandung n kali theta itu bisa kita keluarkan ya. Karena di sini kan diintegralkannya terhadap DG1-nya. Dan pun dia bernilai positif. Ya, sehingga tersisa suku yang hanya mengandung Y1 saja. Makanya di sini tersisa tinggal UY1 ya. N-nya sudah bisa kita keluarkan karena tidak mengandung Y1. Pangkat min NY1 lah yang tersisa di dalam bentuk integralnya. Ya, jadi yang mengandung theta dan n itu sendiri kita keluarkan dan terbukti mereka lebih dari 0. Jadi untuk mendapatkan integral yang 0 ya berarti sisa integralnya itu yang 0. Ya, jadi hanya kita menggunakan sisa yang hanya mengandung Y1 begitu ya. Nah, ini ada satu teknik begitu ya. Sebetulnya kan kalau dari sini ketika dia dapat 0 begitu ya. Kemudian kita punya fungsi pangkat sesuatu juga dia selalu bernilai positif sebetulnya ya. Maka tidak lain sebetulnya ya fungsi tadi hanya dipenuhi untuk UY1 yang 0 ya. Sebetulnya begitu intinya sih gitu. Nah, itu bisa begitu. Nah, di sini ada cara lain ya. Nah, mencoba dengan menurunkan kedua ruas ya terhadap si theta menggunakan TDK, teorema dasar kalkulus begitu ya. Nah, ini diturunkan kiri dan kanan begitu ya. Dan kemudian di sini nanti diperoleh ya limit ya karena kita mensubstitusi begitu ya. Di sini ada tak terhingga dengan tetanya tentu saja ya. Nah, karena tak terhingga itu ya dulu saya ingat dosen saya bilang itu kan bukan bilangan ya anak-anak ya. Tak terhingga itu bukan satu bilangan seperti 2, 3, 4 gitu. Jadi karena dia suatu bilangan yang tak terhingga begitu. Jadi selalu ketika kita substitusikan pada satu fungsi yang ada di dalam ini begitu ya. Nah, itu kan bentuknya harus kita beri limit begitu ya. Jadi kita ganti dengan suatu bilangan yaitu C di sini. Ya, nah C-nya itu yang menuju tak terhingga karena tak terhingga bukan bilangan. Jadi jangan nulis U dalam kurung tak terhingga pangkat min N kali tak terhingga gitu. Nah, karena tak terhingga itu bukan satu bilangan yang bisa dijejerkan gitu ya dengan konstanta lainnya. Maka di situ kita tuliskan dalam bentuk kita ganti ya tak terhingganya dengan suatu C di mana nanti C-nya itu yang mendekati tak terhingga. Ya, jadi di sana kembali dituliskan menjadi limit C menuju tak terhingga dari UC ya, pangkat min NC dikurangi
U theta, karena tadi batas bawahnya theta. Gitu ya. Nah, untuk yang tak terhingga, karena di sana E-nya ya menjadi pangkat tak terhingga itu di bawah, jadi 1 per tak terhingga, kan jadi 0 ya anak-anak. Nah, maka suku yang pertama itu 0 ya, dikurangi U theta. Jadi di sini memang tinggal min ya, U theta dikalikan E pangkat min N theta. Nah, persamaan 3 ini gitu ya, hanya akan dipenuhi untuk U theta ya, yang sama dengan 0, karena tadi E pangkat min N theta pastikan satu bilangan yang positif untuk setiap theta ya. Gitu. Nah, jadi karena persamaan 3 hanya dipenuhi oleh U theta yang bernilai semuanya 0, nah jadi fungsi kepadatan peluang dari Y1 terbukti ya, berasal dari keluarga yang lengkap. Jadi kesimpulannya, dari langkah kedua tadi dia statistik cukup, dan langkah ketiga membuktikan bahwa fungsi kepadatan peluangnya itu lengkap, disimpulkan bahwa Y1 itu statistik cukup yang lengkap ya untuk si theta ya. Cukup jelas ini, Ricci? Ricci? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Yang pas C-nya tak hingga itu nilai UC-nya berapa ya, Bu? C-nya nanti kita ganti dengan tak terhingga. Itu, kan kamu paham bentuknya jadi persamaan ketiga, paham nggak, Ricci? yang sama dengan yang kanannya saya kurang, Bu. Yang kenapa UC-nya jadi 0 gitu. Oh, kenapa bagian suku pertama yang limit C menuju tak terhingga ini menjadi 0 gitu maksudnya ya? Ya kan yang E pangkat min NC-nya ke 0, tapi UC-nya itu apakah pasti tidak ke tak hingga gitu? Oh, iya, pasti dia menuju tak terhingga, tapi kan tak terhingga dikali 0, jadi kita anggap dia 0 begitu ya, Ricci ya? Gitu, Ricci, maksudnya? Yang UC-nya itu... Ya, UC-nya UC aja. Bisa berapapun kan ya bilangannya, betul nggak? Oh, iya, Bu. Tadi kan U itu kita misalkan sebagai function ya dari Y1. Nah, functionnya kan bisa apa saja ya, kita bentuk umum UC begitu. Ya. Nah, UC-nya ya pasti tidak bernilai 0 ya, Ricci ya. Pasti kan dengan U kita masukin C-nya diganti tak terhingga, tergantung UC-nya sebetulnya ya, tapi paling mungkin sesuatu kita masukin tak terhingga, misalnya bentuknya yang biasa-biasa aja, linier ke atau apa ya, tak terhingga juga ya, Ricci ya. Cuma kan dikalikan dengan yang tadi ya, pangkat min tak terhingga ini kan jadi ke bawah, jadi kan dia bernilai 0. Begitu, Ricci mungkin. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, pokoknya suku yang pertama ya dengan memasukkan C tak terhingga, ini U tak terhingga lah, sebut dikalikan dengan 0 ya 0 begitu ya, berapapun besarnya dikalikan 0 ya 0 begitu. Oke. Yang lain ada yang mau tanya sampai sini? Bu, ya? Ingin bertanya itu tadi tuh yang di atas yang di yang dengan fungsi identitas itu saya bingung kenapa dia bisa jadi keluar dari yang kali itu ya, yang sama si min itu muncul. Oh, kenapa dia bisa keluar begitu ya? Karena tadi di sini kita mendefinisikannya dia bernilai 1,0. Jadi di sini kalau boleh dibilang ya dia sudah didefinisikan sebagai nilai 1 gitu ya, yang keluar gitu, yang nolnya jadi nggak ikut begitu ya. Kan nilainya hanya 1,0 ya, gitu. Jadi dia keluar ketika di batasnya ada I dari theta sampai tak terhingga begitu. Itu mungkin jawabannya. Karena bernilai 1 gitu ya, jadi 1 keluar nilainya itu. Halo?
Iya, Bu. Kenapa tadi? Jadi dia keluarnya saat dia itu min XI itu kah? 1 dikalikan yang I, di mana A-nya itu sudah terdefinisi di tadi ya, theta sampai tak terhingga begitu. Itu ya, kenapa keluarnya begitu. Oke. Misal ya, pertanyaan Ibu nih, balik tanya. Kalau nggak dikeluarkan boleh nggak Bu? Karena masih ada XI-nya, maksud kamu gitu kan ya? Betul nggak? Jujur saya kurang mengerti, Bu. Iya misalnya nih, pertanyaan Ibu. Boleh nggak Bu? Itu kan masih ada XI ya Bu, saya takutnya salah. Udah aja kenapa nggak didiemin aja di dalam perkalian, betul gitu maksudnya kan ya? Ya, halo? Saya punya min XI-nya kenapa bisa muncul? Oh, min XI-nya? Ya maksudnya dari X, ini kan ada XI yang di dalam kurung, habis itu tiba-tiba keluar gitu barengan sama fungsi identitasnya. Oh gitu. Ini karena di sini ya. Nah, XI mana ya? Di mana di sini yang ini kalimat yang perhatikan. Perhatikan bahwa XI yang ada di dalam sini kan XI secara keseluruhan gitu ya, maksudnya ya. Nah, XI ini di sini selalu lebih besar dari theta ya. Nah, itu jika dan hanya jika gitu ya, minimum dari XI ini itu pasti lebih besar dari theta. Jadi kalau Anda punya XI ya, sebut misalnya XI itu kan X1, X2 sampai Xn, itu kan didefinisikannya lebih besar dari theta. Ya, berarti kalau kita urutin gitu ya, si X1 sampai Xn misalnya X kurung 1, X kurung 2 sampai X kurung N gitu ya, itu sudah terurut, pasti lebih besar dari theta juga kan ya, betul nggak? Halo? Iya, betul Bu. Betul ya, itu dulu ya yang dipegang dulu. Nah, artinya kita lagi mikirkan gitu. Nah, ini memang kan kalau di sini karena pengetahuan jam terbang ya, betul nggak jam terbang ya? Ya, maksudnya jam terbang kok kepikiran ke situ, Bu? Saya kepikirannya mungkin bisa rata-rata atau apa gitu, betul nggak ya gitu. Nah, kalau karena ini yang tadi saya bilang ya, bentuk fungsinya itu eksponensial shifted gitu ya. Jadi dia memang dibatasi gitu ya, terpotong di satu nilai gitu ya, yaitu theta. Nah, sehingga nilai XI apa ya yang bisa mewakili si theta gitu. Nah, karena tadi theta itu merupakan batas minimum gitu ya, dari barisan X1, X2 sampai Xn. Nah, makanya di sini layak ya kalau theta itu kita taksir dengan minimumnya begitu. Atau seperti di contoh lain nih, saya nggak tahu ya, nanti buka-buka lagi anak-anak, ada yang maksimumnya. Nah, itu kelihatan dari mana? Ya, kelihatan dari pendefinisian si fungsi peluangnya. Ya, ada yang dia mencarinya maksimum begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya dari logika sebetulnya. Nah, dari sini. Nah, jadi saya berpikir begini bahwa theta ini bisa diwakili dengan baik oleh apa sih? Oleh nilai XI yang bagaimana sih? Oh, dengan minimumnya, dengan logika tadi berpikir seperti ini. Nah, itu bisa diterima nggak kira-kira sampai sini? Iya, bisa Bu. Ya, nah itulah yang menyebabkan makanya kita semacam memilih satu nilai dari XI itu, yaitu minimum XI buat mewakili si theta. Gitu ya. Nah, sehingga makanya dia keluar karena udah kita pilih ya. Kalau udah kita pilih kan artinya dia bukan sembarang lagi nilai ya gitu ya. Maksudnya kita udah memilih yaitu suatu nilai minimum dari si XI ini. Entah nanti XI-nya kan
acak-acakan ya anak-anak. Kalau misalnya saya ngebayangin bilangan misalnya ada 6, ada sejuta, ada 2, min 2. Nah, nanti saya tinggal memilih minimumnya. Nah, kalau udah minimum saya pilihkan dia udah bilangan khusus. Nah, makanya tadi dia bernilai 1 sehingga kan maksudnya keluar gitu ya dari batas perkaliannya. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh mungkin ya saya ngambil ini. Kalau nggak salah dulu siapa ya yang membuktikan? Ada yang masih ingat yang merasa membuktikan dulu pakai Ian ya? Gitu. Tapi dulu mah membuktikannya cuma yaudah dia statistik cukup, dah jadi titik ya kalau nggak salah itu ada dia memilih. Nah ini biasanya untuk yang tipe ada minimum dan maksimum. Nah menurut ibu pribadi nih ya, menurut ibu pribadi, jika bentuk fungsinya ya itu tidak shifted seperti ini bahwa X-nya dibatasi oleh theta tertentu. Jadi ya umum aja biasa X-nya lebih dari 0 gitu. Nah, barangkali ya ibu pribadi nggak akan pakai cara yang tadi, pakai identitas, tidak ya. Karena di sini si X-nya tidak bergantung pada theta. Misalnya X-nya langsung lebih dari 0, theta-nya lebih dari 0. Nah, itu kan eksponensial biasa ya anak-anak ya. Nah, barangkali ibu akan berpikir bukan minimum yang jadi statistik cukupnya ya gitu. Barangkali rata-ratanya sigma xi per n begitu ya. Itu mungkin ya. Jadi karena memang di sini tipe soalnya seperti ini gitu ya. Itu barangkali mudah-mudahan ada pencerahan. Komennya silahkan. Bu. Ya. Izin membantu menjawab boleh Bu? Silakan. Jadi pengen klarifikasi aja dulu, waktu minggu lalu saya jawab itu harusnya bukan fungsi identitas ya Bu, tapi fungsi indikator Bu. Oh, indikator ya. Iya, fungsi indikator. Jadi kalau identitas yang gimana? Yang sama dengan dirinya sendiri ya? Iya Bu. Sorry ya. Makasih. Terus tadi kan kenapa bisa keluar, boleh di scroll ke atas sedikit Bu? Sebentar. Oke, nah, silakan. Ini dia bisa keluarkan fungsi indikator ini kan untuk setiap X paling minimum sampai X paling maksimum kan ada kan. Jadi nilainya tuh antara 1 dan 0. Tapi karena X yang minimum dan maksimum itu pasti dia lebih dari theta, berarti itu nilainya 1 semua. Sampai sini kan jadi nilainya 1 untuk yang indikator untuk yang X paling minimum 1, indikator untuk X kedua terkecil juga 1, dan gitu seterusnya. Nah ini kenapa bisa dikeluarin itu, karena ini bisa kita anggap yang lainnya itu 1, kita cuma nyisain buat yang X paling kecil indikatornya. Jadi makanya kenapa di fungsi likelihood-nya ini dia bisa keluar indikator untuk Y1-nya ini, indikator untuk X paling kecilnya, karena yang lainnya udah dianggap 1 gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih ya. Ini kamu ya waktu itu yang ngejawab Tea yang pakai I ya? Iya Bu. Ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas sehingga mencari sendiri ya anak-anak ya, tapi seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan ada, tapi jadi tidak semua ya, maksud Ibu harus pakai fungsi indikator ini begitu ya. Jadi memang sangat tergantung nanti dari pendefinisian tadi ya. Oke ya. Nah, jadi kita lanjutkan dulu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada diskusi seperti tadi menarik, silahkan ya, jadi bisa saling menjawab. Nah, di bagian B di sini ya, kita mencari MVUI dari si theta begitu ya. Tadi bentar ya, Ibu scroll dulu. Yang B-nya adalah kita mencari penaksir tak bias dengan variansi minimum atau MVUI itu sendiri dari si theta. Nah, apakah nanti MVUI ini bersifat tunggal dan mengapa? Aduh, panjang banget ya pertanyaan. C, apa yang bisa Anda simpulkan dari A dan B? Kita lihat ya. Nah, jadi di sini ya,
untuk mencari MVUI dari theta ya, kita bisa memperhatikan di sini ekspektasi dari Y1 gitu. Ya. Nah, di sini ekspektasi dari Y1 ya, kita bisa menggunakan definisi ekspektasi ya, integral di sini dari Y1 dikalikan jangan lupa fungsi dari FY1. Jadi penting ya di sini ternyata ya fungsi FY1 ini begitu ya. Nah, di sini kenapa nih nanti Anda bisa titik-titik nih. Ini titik-titik panjang, ini harus pakai teknik apa? Nah, ini masih titik-titik ya. Jadi apakah betul nggak itu seperti itu begitu ya nanti nilainya. Nah, ini juga perlu dicari. Nah, tipe soal kayak gini kan berarti agak lumayan ya anak-anak ternyata untuk mencari ekspektasi dari Y1-nya. Kalau waktu itu kan kita misalnya mendapatkannya misalnya n-1 per n kali theta, itu masih memungkinkan ya kita dapat nilai kayak gitu. Nah, ini kan artinya ada suatu semacam kayak kalau dia di jumlahan kayak deret ya. Nah, ini nanti siapa yang bisa bantu menjelaskan kenapa bentuknya bisa seperti ini ya. Nah, itu di sini adalah theta ditambah 1 per n begitu ya. Nah, maka jika diperhatikan anak-anak ya, kalau melihat ketakbiasan begitu ya, apakah Y1 yaitu minimum dari XI itu merupakan penaksir yang tak bias? Ya jawabannya adalah tidak ya. Karena kalau kita lihat ekspektasi dari Y1 itu adalah theta ditambah 1 per n begitu. Nah, artinya gitu ya, untuk mencari tadi penaksir yang tak bias dan bervariansi minimum, Anda harus semacam membentuk fungsi yang baru yang di sini disimbolkan oleh si Y1 ini begitu ya. Bahwa fungsi ini supaya penaksir nanti ekspektasi dari fungsi Y1 ini adalah theta gitu ya, hasilnya ingin theta, maka plus 1 per n ini kan semacam bisa kita pindahkan gitu ya ke sebelah kiri gitu supaya nanti pas kita eksekusi hasilnya menjadi plus 1 per n dikurangi 1 per n gitu. Jadi menyisakan tinggal theta begitu ya. Nah, sehingga caranya bagaimana? Ya tinggal kita kurangi, kita bentuk ya fungsi dari Y1 yaitu adalah Y1 itu sendiri dikurangi 1 per n. Jadi min 1 per n-nya dari mana? Supaya di sini dicari ekspektasinya nanti tinggal theta begitu ya. Jadi di sini pengurangan dari kelebihan 1 per n ini. Begitu ya. Nah, kalau di contoh-contoh yang waktu kita di latihan itu bentuknya bukan plus minus ya, perkalian. Misalnya dikalikan n-1 per n. Nah, berarti nanti kita membentuk fungsinya supaya nanti saling mencoret hasilnya 1 begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini MVUI dari si theta itu sendiri ya sudah, yaitu Y1 kurangi 1 per n gitu ya. Nah, itu titik ya, artinya kita mendapatkan di sini bentuk MVUI-nya dulu dari theta, yaitu ini ya. Nah, karena di sini baru ya kita menggunakan karena di sini kita ingin tadi membuktikan bahwa apakah dia tunggal atau tidak begitu ya. Maaf. Nah, karena kita ingin membuktikan MVUI yang tadi Y1 min 1 per n itu apakah dia tunggal ya. Nah, maka di sini kita membutuhkan teorema 741 ya, Lehmann-Scheffey. Nah, ini Lehmann-Scheffey berarti untuk ketunggalan atau uniqueness ya. Atau boleh dibilang di sini di B ini intinya sesudah mencari MVUI, mencari UMVUI. Begitu ya, tinggal menambah sifat ketunggalannya melalui Lehmann-Scheffey. Nah, dari Lehmann-Scheffey ini kita perhatikan ya,
Nah, apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, di sini nanti seperti biasa saya minta juga anak-anak nulisin lagi tuh di sebelahnya Lehmann-Scaffi itu syaratnya apa saja. Nah, 1 ya. Nah, di sini harus terbukti dulu bahwa Y1 itu statistik cukup yang lengkap. Nah, berarti yang A kita pakai. Gitu ya. Nah, kemudian juga nanti memasukkan ya berdasarkan teorema tadi ya Lehmann-Scaffi, kalau tidak salah menambahkan ekspektasi ya. Ekspektasi dari fungsi si Y1 ini. Nah, karena dia terbukti ekspektasinya itu theta, nah barangkali di sini sesudah bunyi teorema sesudah Anda menuliskan berdasarkan teorema Lehmann-Scaffi, nah Anda lihat ya syarat-syaratnya apa, tambahin. Jadi jangan langsung maka MVUI theta bersifat tunggal. Nah, jangan langsung begitu. Ya, barangkali ada tambahan 1 baris ya. Apa yang harus Anda buktikan sehingga dia tunggal? Kalau tidak salah ekspektasi ini tadi yang di atas ya, Anda lengkapi, Anda salin kembali. Nah, sehingga jadi di sini si Y1 ya atau yang tadi penaksir yang MVUI untuk theta ini, nah itu bersifat tunggal. Nah, sehingga boleh dinyatakan bahwa psi Y1 ini yaitu Y1 kurang 1 per N itu merupakan UMV UI begitu. Nah, itu ya di bagian B. Nah, kemudian di bagian C begitu ya. Nah, di sini kan diminta Anda semacam kayak membandingkan begitu ya hasil dari tadi ya taksiran likelihood maksimum itu bagaimana kaitannya dengan MVUI. Karena di MVUI bagian A-nya sebetulnya kita bicara taksiran likelihood maksimum gitu. Nah, jadi di sini harus pakai slide yang 2 yang lalu ya, yaitu bahwa bagaimana hubungan penaksir LM ya dari theta ya dengan MVUI. Nah, itu harus dibuktikan bersifat asimptotik tak bias begitu ya. Nah, ini kalimat singkatnya sih, kalau Anda mau memperpanjang begitu ya beberapa pembuktian seperti di slide yang lalu, ya silahkan ya Anda lengkapi lagi di bagian ini. Ya, oke? Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan dulu di sini, anak-anak? Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut dulu di sini ya. Jadi seperti itu ya contoh yang biasanya umum dipakai begitu ya. Oke, ya. Ini yang mana ini anak-anak? Saya sama gitu soalnya kah anak-anak? Sama ya anak-anak ya? Oh, dia hanya negatifnya ya, kalau tidak salah ini ya. Ya, oke ya. Jadi nomor 2 ini sama-sama aja sebetulnya ya, tapi dia X-nya itu selalu kurang dari min theta begitu ya. Jadi ini lawannya anak-anak ya nomor 2 ini. Jadi ini sama persis kalau Ibu nilai dengan nomor 1 ya, hanya ini terbatas di atas ya. Jadi anak-anak nanti perhatikan bagaimana ini proses penyelesaiannya ya. Jadi di sini mungkin Ibu hanya menggarisbawahi beberapa ya, seperti di sini nih. Perhatikan bahwa XI itu selalu kurang ya untuk dari theta ya, di mana ini untuk setiap I. Nah, sehingga bisa dinyatakan kalau X1 kurang dari theta, X2 kurang dari theta, Xn kurang dari theta. Nah, kita urutkan pun nah maksimumnya itu pasti masih betul nggak ini? Ini lebih atau kurang anak-anak? Ya, kalau kita urutkan gitu ya pasti dia masih kurang dari si theta gitu ya. Nah, ini seterusnya. Perbedaannya di sini adalah tadi ya, berarti penaksir LM untuk si theta itu adalah YN, yaitu maksimumnya ya dari XI. Nah, membuktikannya pun sama ya tadi, karena kita mampu memfaktorisasikan bentuk likelihood ya dari fungsi yang tadi menjadi fungsi G dan H yang masing-masing positif.
begitu. Nah, maka YN ini adalah statistik cukup, ya. Kemudian selanjutnya membuktikan kelengkapannya berarti kita mencari fungsi kepadatan peluangnya. Nah, ini fungsi kepadatan peluang dari yang maksimum gitu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat perbedaannya. Ya. Nah, maka di sini ya bisa kita buktikan bahwa YN, fungsi kepadatan peluang YN ini berasal dari keluarga lengkap ya. Jadi YN statistik cukup yang lengkap ya. Nah, barangkali ini memang menyisakan anak-anak ya, nanti anak-anak cek yang B ini gitu ya, sampai dapat jawabannya theta min 1/n. Menurut Ibu itu pasti ada satu langkah ya, tidak titik-titik seperti itu ya. Itu menyisakan nih anak-anak untuk pembuktiannya begitu ya. Oke ya, jadi yang 2 ini Ibu nilai ini cukup sama ya dengan nomor 1. Nah, di sini anak-anak ada nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, di mana nomor 3 dan nomor 4 ini nanti punya bentuk fungsi kepadatan peluang yang lain ya. Dia bentuknya adalah rasional ya, 1/2 theta tambah 1. Nah, kembali di sini X-nya ya, Anda lihat itu dibatasi oleh si parameter itu sendiri. Gitu ya. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini ya bentuk fungsinya aja yang berbeda gitu ya. Tetapi si X-nya, domain dari X-nya pun ini masih terbatasi oleh nilai-nilai ini. Ya. Nah, ini jadi nanti tampaknya masih menggunakan tadi ya fungsi indikator. Jadi ini Ibu harap nanti 3 dan 4 menyisakan ya anak-anak cari ya. Soalnya mana Bu? Ya soalnya sama tadi ABC-nya gitu ya. Hanya di sini saya melihat bentuk yang lain. Jadi nanti kalian tinggal ikuti langkah yang A, langkah yang B, langkah yang C begitu ya. Terutama mungkin yang menarik itu B ya. B karena di sana Anda mencari fungsi supaya ekspektasinya itu supaya ekspektasinya itu tak bias begitu ya, dia sama dengan si theta itu sendiri. Nah, itu kan tantangannya di sana ya, mencari si MVUI itu gitu intinya di sana. Ya. Nah, jadi 3 4 mangga nanti Anda anak-anak coba ya. Jadi nanti kalau Rabu dibutuhkan nanti mungkin salah satu aja ya antara 3 dan 4 nih siapa yang bisa ngerjain. Nah, coba kita bahas sekilas gitu ya supaya anak-anak tuntas begitu ya proses pengerjaannya dengan tipe bentuk fungsi kepadatan peluang yang lainnya begitu ya. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ya topik berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi dari suatu parameter begitu ya. Nah, jadi baik fungsi yang tadi tentang statistik cukup dan kelengkapannya, fungsi dari parameter, sebetulnya intinya adalah ya MVUI lagi gitu anak-anak. Jadi makanya soalnya nanti ya bukan agak membosankan ya, balik lagi nyari MVUI gitu ya, balik lagi mencari MVUI. Nah, sekarang kita perhatikan di sini baca dulu seorang pemain sepak bola ya melakukan latihan tendangan ke gawang setiap hari dengan probabilitas tendangan masuk atau gol adalah lambda. Ya, jadi di sini ada satu nilai peluang parameternya. Tuh, parameter lambdanya berada di antara 0 1. Nah, dia akan berhenti menendang pada hari tertentu jika terjadi gol pertama. Nah, distribusi apa nih anak-anak? Satu orang? Ayo, balap-balap. Geometri, Bu. Geometri. Ya, jadi di sini tuh nggak baik hati nih di soal ini nggak dikasih gitu ya. Jadi mau nggak mau, aduh, saya harus ingat lagi nih geometri fungsinya apa. Nah, Y menyatakan banyaknya tendangan yang dilakukan sampai terjadi gol pertama. Berarti di sini peubah acaknya Y kan ya, gitu. Dan terdapat di sini Y1, Y2, YN sampel acak untuk Y untuk N hari terakhir. Ya, nah tentukan di sini bertahap fungsi peluang dari Y ya, yang tadi tidak disebutkan dia distribusinya apa. Nah, berarti kan kita cari sendiri ya anak-anak. Nah, kedua
seperti biasa cari penaksir tak bias atau MVUI ya dari 1/, lambda itu sendiri. Dan terakhir MVUI untuk fungsi yang lain, untuk parameter yang lain ya. Jadi mencari MVUI dari fungsi si parameter gitu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita mencari 1/lambda, nah kita bisa mampu mencari tidak gitu ya MVUI untuk si parameter yang lain. Makanya di sini dijuduli fungsi dari parameter ya. Nah, itu tipenya. Nah, tadi dari cerita tadi berarti kan permasalahan tadi menggiring kita bahwa Y-nya itu berdistribusi geometri dengan peluang suksesnya lambda. Ya, nah maka harus diingat-ingat lagi nih ya. Apa nih bentuk persamaannya. Nah, itu kan biasanya P pangkat 1 gitu ya, kalau nggak salah ya, P pangkat 1 dikalikan 1 min P berpangkat X min 1. Nah, karena satunya diminta untuk sukses pertama gitu. Makanya di sini kalau dia nulisnya lambdanya terakhir ya. Jadi di sini lambda pangkat 1 dikalikan 1 min lambda berpangkat Y min 1. Nah, Y-nya tidak dari 0 ya, karena harus melakukan percobaan gitu. Ya, beda dengan binomial dan Bernoulli. 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini harus Anda definisikan dulu. Nah, maka fungsi peluang bersamanya karena kita mau menguraikan tadi ya untuk mendapatkan statistik cukupnya. Nah, maka kita cari fungsi peluang bersama dari Y1 sampai Yn. Ya. Nah, maka tentu saja kan di sini Anda butuh perkalian ya. Enggak sependek ini loh ya, anak-anak ya. Ini harus Anda jabarkan kembali bahwa dia perkalian dari 1 min lambda berpangkat Y min 1 ya dikalikan lambda. Nah, karena lambdanya dikalikan sebanyak n, maka dia menjadi lambda n ya. Nah, adapun yang bagian depannya yang mengandung YI itu menjadi jumlahan. Jadi 1 min lambda berpangkat sigma YI ya dikurangi dengan n karena dari 1 sebanyak n ini. Ya. Nah, dengan teorema faktorisasi begitu ya, Anda perhatikan nih. Ya. Nah, kira-kira ya apa statistik cukupnya? Masalahnya kan nggak ada ya, nggak dikasih gitu. Kalau yang lalu-lalu kan buktikan ini adalah statistik cukup. Nah, di sini teh enggak gitu. Nah, berarti kan Anda harus bisa memfaktorisasi dari fungsi f tadi ya, fungsi peluang bersamanya. Nah, mana yang G-nya, mana yang H-nya gitu ya. Nah, karena di sini masing-masing mengandung parameter yaitu lambda-lambda begitu ya. Nah, di mana lambda ini adalah parameternya, ya berarti boleh dibilang ini semuanya fungsi G ya, anak-anak ya. Jadi yang ada di sini adalah fungsi G dengan H-nya berarti 1. Nah, itunya teh mana? Nah, di sini kan saya tidak menjelasin gitu di solusi ini. Nah, itu harus Anda kerjakan gitu ya, exercise tambahi gitu A ini. Nah, berarti G-nya ini seluruhnya yaitu fungsi yang mengandung sigma YI, lambda dikali dengan HYI. Nah, HYI-nya itu adalah 1. Begitu ya, karena tidak ada fungsi yang hanya mengandung YI saja terpisah dari parameternya. Begitu ya. Dan masing-masing terbukti positif karena lambda ini kan peluang ya selalu positif. 1 kurang yang lambda ini pun positif ya. Positif kali positif ya positif ya. Ini G-nya positif dan H-nya 1 juga positif. Nah, dengan faktorisasi teorema 721, nah diperoleh bahwa sigma YI yang ini tadi di pangkatnya ini merupakan statistik cukup untuk lambda ya. Nah, itu tolong ya nanti anak-anak tambahi kembali. Nah, yang kedua adalah tadi kita mencari MVUI dari 1/lambda. Nah, bagaimana di sini gitu ya. Nah, biasanya untuk mencari MVUI seperti biasa bahwa MVUI itu singkatan minimum variance
unbiased estimation. Berarti kita harus mencari ekspektasinya. Ya, jadi intinya kita mencari ya ekspektasi dari statistik cukup yang kita punyai. Intinya itu sih gitu ya. Nah, sebelum kita mencari ekspektasi dari statistik cukup sigma YI, nah kita bisa mencari dulu ekspektasi dari Y dan variansi dari Y gitu ya. Siapa tahu kepake. Biasanya sih kepake ya. Nah, berarti ekspektasi dari Y ya, nah di geometri itu adalah 1 per lambda. Nah, benar nggak nih? Nah, itu tolong dicek lagi ya. Ini harusnya ya di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala jadi nggak hafal ya anak-anak ya. Di dalam kepala harus ingat nih, 1 per lambda. Nah, variansinya 1 min lambda per lambda kuadrat. Bu, misalnya aku nggak inget, Bu. Berarti coba ya ada satu langkah harus dibuktikan nggak ya? Tapi dibuktikan kan kadang, aduh Bu, gampang nggak ya buktiinnya? Kadang loh ya anak-anak mencari ekspektasi variansi untuk satu distribusi T nggak mudah ya. Jadi kalau di sini sih diperbolehkan dihafalkan. Seperti misalnya kalau Anda distribusi eksponensial, oh berarti ekspektasinya sama variansinya kan hanya yang satu dikuadratkan, yang satu enggak. Nah, maaf Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi dari ekspektasi Y dan variansi Y gitu ya. Nah, Anda bisa mencari di sini ekspektasi dari sigma YI. Karena tadi kita tahu dia statistik cukup ya, yang sigma YI. Nah, kita tinggal substitusikan, artinya sigmanya bisa kita keluarkan ya. Berarti sigma dari ekspektasi YI. Nah, sigma dari ekspektasi YI itu adalah sebanyak N dikalikan 1 per lambda menjadi N per lambda. Nah, kalau kita perhatikan di sini begitu ya, bahwa N per lambda itu tidak sama dengan 1 per lambda ya. Nah, maka sigma YI ini boleh dinyatakan sebagai penaksir yang tak bias. Nah, sehingga dibentuklah psi YI tadi gitu ya. Jadi kalau kita ikuti contoh soal yang sebelumnya, kita bentuk fungsi yang tadi ya, psi dari YI, yaitu di sini tidak lain bagaimana caranya nanti ekspektasi yang B ini ya, baris kedua, ekspektasi dari psi YI itu harus sama dengan 1 per lambda. Karena tadi saya mintanya MVUI dari 1 per lambda ya, bukan dari lambda ya. Nah, maka karena di sini ada pengali N ya di atas. Nah, berarti kan mau nggak mau kita harus membentuk fungsi yang ada 1/n N-nya ya, supaya N 1/n sama N yang di atasnya saling mencoret gitu. Supaya habis ya, tinggal 1 per lambda. Nah, apakah itu gitu ya? Berarti kan kita harus membentuk sigma YI per M. Nah, tidak lain dia adalah Y bar ya. Nah, Y bar itu adalah rata-rata dari si Y ya. Jadi di sini Y bar adalah sigma YI per M. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, itu boleh ya kalian buktikan lagi satu langkah lagi. Berarti ekspektasi dari Y bar itu adalah 1 per lambda. Nah, sehingga terbukti di sini bahwa Y bar itu merupakan MVUI gitu ya, dari 1 per lambda. Nah, tentu saja untuk membuktikan MVUI itu kan pakai teorema ya anak-anak ya. Tadi kan saya cuma membuktikan ekspektasinya iya Bu 1 per lambda. Varians minimumnya mana? Nah, berarti kan itu harus pakai teorema yang, aduh, ada yang hafal teorema berapa anak-anak? Nah, itu tugas kalian yang ngapalin. Teorema berapa? Halo, halo? Ada yang ingat? Teorema yang mana? Ayo. Teorema berapa tuh? Ya, untuk membuktikan MVUI ya. Nah, itu tolong dilengkapi di situ ya. Jadi seperti itu begitu ya. Jadi di sini harus Anda lengkapi beberapa kalimat yang saya tulis singkat gitu. Nah, yang C kita mencari di sini MVUI dari 1 per lambda kuadrat begitu ya.
Nah, di sini karena tadi sebelumnya kita sudah dapat satu kandidat ya anak-anak, bahwa Y bar itu merupakan MVUI dari 1 per lambda. Jadi intinya untuk membuktikan MVUI dari 1 per lambda kuadrat ya, kita perlu ya mencari fungsi yang lain begitu ya. Nah, maka di sini kita perhatikan ya, ini langkah-langkahnya ya. Kita cari dulu ekspektasinya ya, ekspektasi dari Y bar tadi kita peroleh 1 per lambda ya. Kemudian variansi dari Y barnya ya, itu ada perbagian penyebutnya itu N dikalikan lambda kuadrat ya. Kenapa? Karena ya ini Anda turunkan dari variansi Y yang ada di bagian B. Ya, jadi nanti itu menyisakan ya, anak-anak jabarkanlah satu suku lagi gitu ya, sampai bisa dapat hasil yang tertera di situ. Nah, karena di sini ya, kita ingin mencari MVU untuk 1 per lambda kuadrat, sesuatu yang dikuadratkan parameternya, maka di sini layaknya kita mencurigai atau kita bisa mengkandidatkan Y bar kuadrat. Kenapa? Karena tadi untuk 1 per lambda saja itu Y bar. Jadi kalau 1 per lambda kuadrat itu kan sama aja kayak dikuadratkan, maka kita coba ya mencari ekspektasi dari Y bar kuadrat. Nah, ekspektasi dari Y bar kuadrat jangan susah-susah, karena kita sudah punya informasi ekspektasi Y bar dan variansi Y bar ya, maka kita tinggal ibaratnya mensubstitusikan 2 baris pertama ya. Nah, akhirnya bentuknya seperti itu ya. Kalau dilihat sih sekilas cukup agak rumit begitu ya. Nah, selanjutnya maka kalau kita di sini ekspektasi dari Y bar kuadrat ditambah ekspektasi dari Y bar dibagi dengan N ya. Nah, kita dapat memperoleh di sini adalah 1 ditambah N ya per N lambda kuadrat. Nah, kenapa di sini gitu ya? Jadi di sini ingin kita pindahkan ya bentuk dari min 1 per N lambda. Jadi suku keduanya itu ingin kita usir begitu ya ke sebelah kiri menjadi penjumlahan. Nah, penjumlahan itulah nanti yang hasilnya itu adalah 1 per N, ini adalah 1 per N dikalikan 1 per lambda. 1 per lambda adalah ekspektasi dari Y bar itu sendiri. Makanya ini kenapa Bu kok jadi ekspektasi Y bar kemudian dibagi N. Nah, itu dengan cara tadi saya memindah ruaskan bagian yang kurang suku kedua ini. Nah, sehingga menyisakan ingin tersisa 1 ditambah N per N kali lambda kuadrat begitu ya. Nah, sehingga kan di sini ada faktor pengali ya, yaitu 1 tambah N per N gitu ya. Nah, sehingga nanti bagaimana caranya supaya ekspektasi dari semua yang sebelah kiri ini sama dengan 1 per lambda kuadrat. Nah, artinya karena tersisa di sini adalah 1 tambah N per N, kita semacam kayak balikan ya, gitu. Kita pindahkan, kita bagilah ke ruas sebelah kiri ya. Sehingga di sini menjadi N per 1 tambah N dari semua ekspektasi ini. Nah, itulah hasilnya nanti ekspektasi dari semua sebelah kiri yang panjang ini itu betul-betul adalah 1 per lambda kuadrat ya. Nah, kenapa Bu di sini kok nggak ada panjang-panjang statistik cukupnya kek bla bla blanya kek? Karena sudah dibuktikan di A dan B. Nah, jadi ini kembali lagi nanti Anda contek konsep MVUI ya, bahwa tadi betul
1 ekspektasinya adalah 1 per lambda kuadrat dengan masing-masing Y barnya ini adalah statistik cukup, begitu ya. Nah, maka ya yang ruas sebelah kiri ini secara keseluruhan adalah MVUI dari 1 per lambda kuadrat. Nah, itu ya. Jadi intinya pada bagian yang ini anak-anak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mencari MVUI dari suatu parameter kita ya dengan membentuk fungsi dari parameter. Kan sebenarnya kalau parameter cukup dirata-ratain. Ternyata kita harus untuk dapat B misalnya ya tadi Anda harus dibagi N. Kan berarti kita dapat fungsi dari si sigma YI yaitu sigma YI per N. Udah gitu ya untuk membuktikan misalnya parameter yang lain tadi 1 per lambda kuadrat kan parameter ya, jadi ini boleh dibilang terkesan taksiran untuk parameter dikuadratkan gitu ya. Nah, berarti kita membentuk satu fungsi lagi gitu ya, di mana tetap harus memenuhi nanti sifat dari teorema yang ada pada MVUI. Nah, jadi itu kesimpulan ke-1. Kedua, menariknya bahwa subbab fungsi dari suatu parameter ini bisa kita perluas ya anak-anak ya. Bisa kita perluas. Jadi tidak hanya menaksir kalau boleh dibilang ya ini lebih lanjutnya secara statmat. Jadi kalau nanti kalian tertarik nih untuk tugas akhir di bidang pembuktian rumus-rumus matematika gitu ya. Itu ada ya karena ada waktu itu kami S1 itu ada yang membuktikan satu fungsi peluang baru namanya Kusmarawami ada ya, jadi kayaknya nama orang nggak tahu orang mana Kusmarawami itu. Nah dia membuktikan fungsi peluang yang baru. Dia fungsi peluang yang baru namanya Kusmarawami itu. Nah itu dia membuktikan sampai sampai momen keempat anak-anak. Ya, sampai jadi ukuran pemusatannya tersebut kalau saya di sini 1 per lambda ya ukuran pemusatan karena taksiran untuk theta ditaksir oleh 1 per lambda. Nah, berarti kan dia ukuran pemusatan gitu ya. Nah, terus dia membuktikan ukuran penyebarannya melalui momen kedua. Lalu dia membuktikan sampai momen ketiga, momen keempat. Jangan ditanya ya begitu keritingnya persamaannya gitu ya, jadi luar biasa gitu. Jadi bukan hanya serumit ini lagi gitu, tapi udah ada parameternya, ada 4 ada apa, nah dia turunkan itu anak S1 matematik ya. Nah itu sampai dapat skewness dan kurtosisnya ya, bahkan layak itu kalau diterbitkan dalam jurnal ya, karena Kusmarawami sendiri si orangnya nggak nurunin sampai begitunya gitu. Nah, terus dia lanjut S2 tuh si kakak yang udah lulus ini, sekarang udah kerja nggak tahu di mana tuh. Ya, S2-nya nah langsung diterapkan karena dia S2-nya aktuaria nggak ya kalau nggak salah, Ibu lupa. Nah, dia membuktikan ke data data kejahatan cyber. Waduh, kejahatan cyber. Jadi minta data pemberitaan hoax gitu ya, ke kepolisian itu minta datanya anak-anak. Nah, diterapkan ke gitu. Ke besar klaim sama frekuensi klaim menggunakan distribusi, dan dia udah buktikan masing-masing momen-momennya. Nah itu saya baru kerasa ya bener ya ini dipakai bener nih beberapa statmat yang dia pakai sampai gambarnya itu ada sehingga dia bisa membuktikan konvergensinya ya, termasuk pakai supremum infimum yang kalau tidak salah itu keluar di konvergen dalam distribusi. Nah, itu ya. Jadi di sini buat anak matematika nih, ya. Nah, bisa kayak begitu ya, anak-anak memperluas gitu ya, bahwa dengan sederhana kita hanya mencari rata-rata sama variansinya. Nah, itu diperluas ke momen-momen berikutnya ya, sehingga dapat skewness dan kurtosis, dan itu bisa jadi satu kebaruan buat dunia permatematikaan begitu ya. Menariknya di situ nih, kalau yang kuat banget nih nurunin rumus ini gitu ya, boleh dicoba gitu ya. Apa yang belum ada nih, orang nyiptain distribusi baru, dia belum membuktikan nih sampai turunan ke berapa, turunin gitu ya. Nah itu udah bisa jadi satu TA gitu ya.
Nah itu dulu bimbingan juga nih sama Bu Ria, saya nguji kalau tidak salah. Terus pas S2-nya hampir nulis bareng tapi keburu pergi anaknya gitu ya, keburu lulus kan, kalau udah lulus susah kita mau nulis bareng gitu ya. Terus dia pulang dulu lah ke Jember kemana ya, susah kalau kita mau menulis paper bersama gitu ya. Jadi nggak tahu nih, masih menggantung. Nah itu kan kebaruan-kebaruan gitu yang menarik ya kalau buat anak matematika, kalau buat anak aktuaria. Nah penerapannya nih anak-anak kayak gini teh bisa dipakai enggak nanti ya untuk membuktikan misalnya geometri ini klaim pertama kali gitu ya, atau apa yang pertama kali. Nah itu bisa terjadi seperti itu ya, karena menurut Ibu kalau kayak di asuransi umum kebakaran itu bisa berkali-kali anak-anak. Nah yang pertama kali kebakaran siapa, kan kebakaran mau merambat. Nah itu yang nanti bisa mengikuti distribusi geometri dan turunan-turunan taksirannya bisa bermanfaat buat menentukan besar klaim begitu ya. Nah itu dulu anak-anak, jadi nanti ini Ibu akan bagikan, ini menyisakan masih ada kelompok eksponensial ya, distribusi eksponensial, supaya nanti bisa sama-sama dipelajari. Demikian dulu barangkali bahasan kita ya, nanti di hari Rabu barangkali bisa kita lanjutkan dulu untuk sesi pertama. Dan tadi mungkin ya seperti nomor contoh 3 dan 4, nah itu bisa satu orang sharing gitu ya hasil dari pengerjaannya. Ya, demikian itu dulu anak-anak dari Ibu ya. Terima kasih. Ini menyisakan banyak nanti dicoba kembali oleh masing-masing. Dicoba ya anak-anak. Kalau Ibu ngomong dicoba teh beneran dicoba. Karena biasanya saya sama Bu Ria kalau ada soal-soal kayak gini pasti ada satu deh yang keluar gitu ya di ujian gitu ya, supaya tidak terlalu jauh ya dari bahasan kita. Baik, itu saja dulu dari Ibu. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.